the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kami rindu agar hidup kami berarti, hidup kami berguna, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami berfirman Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tema hari ini yaitu bangkitlah, menjadi teranglah. Ini menjadi tema besar kita tentunya. Bagaimana kita benar-benar berdampak bagi orang lain. Nah, saya bacakan dulu ayat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, jadi dua ayat ini menjadi dasar kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Tentunya. Jadi pertama saudaraku, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit. Bangkit itu satu perintah. Bukan opsional, tapi perintah. Ya, di mana kita diperintahkan untuk bangkit. Apa tujuannya kita diperintahkan untuk bangkit? Supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Jadi keputusan kita menentukan bagaimana arah gerak ke depan. Jadi keputusan kita membuat hidup kita berdampak. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Jadi terang Tuhan itu sudah ada pada kita, ya. Jadi bukan akan, tapi sudah ada. Tuhan mau kita berguna dalam segala hal, karena kita hidup ini tidak ada istilah secara kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. We can be a blessing for many. Apa yang membuat orang tidak jadi berkat? Karena tidak pernah mengambil keputusan. Karena keputusan kita menentukan bagaimana kita menjadi berkat. Contoh yang simpel dan sederhana. Bangun pagi-pagi ini adalah keputusan yang saya ambil. Saya berusaha, saya pakai jam breaker. Karena saya mengambil keputusan, perhatian saya pun penuh ke arah itu. Supaya jangan terlambat. Karena beberapa kali saya terlambat. Makanya saya punya inisiatif untuk menyiapkan jam breaker supaya jangan lalai. Ini bentuk usaha. Bentuk usaha yang saya lakukan supaya tidak terlambat bangun.
Jadi satu ketentuan di the power of love ini, ya kita usahakan supaya yang bertugas itu dia sudah gabung sebelum waktu dimulai. Nah mungkin di tempat lain ya bisa-bisa aja. Ya artinya tidak ada seperti yang kita buat. Tapi khususnya dalam komunitas the part of love yang bertugas itu, dia sudah gabung sebelum jam dimulai. Nah, itu contoh. Itu keputusan. Keputusan kita menentukan arah gerak ke depan bilang tadi. Bagaimana kita menjadi berkat. Bagaimana kita memberikan contoh atau teladan. Karena tujuan Tuhan akan dinyatakan kepada kita ketika kita mengambil keputusan. Yang kedua apa? Kita bertindak. Tindakan kita apa? Tindakan kita sesuai dengan keputusan yang kita sudah ambil. Jadi kita bukan menjadi orang yang ikut-ikutan bagaimana orang lain ya ikut seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kita mulai dengan keputusan. Yang kedua ada tindakan. Saya teringat waktu saya masih kerja di sebuah perusahaan perkapalan. Sesudah bongkar semua muatan, contoh kami ada di Cina. Kapten mengambil keputusan untuk berangkat. Ketika berangkat, masih dalam perjalanan berapa jam, ada perintah untuk menuju ke Banjarmasin. Jadi ketika mengambil keputusan, ada tindakan-tindakan, ada bimbingan, ada arahan. Kami menuju Banjarmasin. Nah, sebagai contoh. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ada tindakan-tindakan yang tepat. Karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kita. Kenapa dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Jadi kata menjadi teranglah itu adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah memberikan kepada kita terangnya yang ajaib. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tujuannya supaya apa? Supaya hidup kita berdampak, hidup kita berguna. Saya berikan satu contoh ya. Apa kata Tuhan melalui firman-Nya? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah memiliki terangnya ajaib. Dan tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini yang harus kita sadari. Jadi ada yang namanya perintah, ada yang namanya permohonan. Kita kepada Tuhan, ada kalanya kita memohon, ada kalanya kita membuat satu komitmen perintah kepada apa yang ada di sekitar kita. Contoh, aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan. Kita tinggal mempraktekkan. Hai iblis, hai segala antek-anteknya, enyah kau dari tempat ini. Kita perintahkan. Kita tidak suruh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ini contoh yang sederhana. Beberapa pengalaman yang saya lakukan.
bagaimana mengadakan pelepasan kepada orang yang terikat dengan kuasa gelap. Saya berkata, kamu nggak punya tempat di sini. Ini adalah milik Tuhan. Aku perintahkan kau keluar. Tinggalkan orang ini. Dan juga saya ngajak orang ini, kamu jangan tahan-tahan. Kamu juga ikut memerintah. Supaya tidak ada tempat untuk kuasa kegelapan tinggal dalam tempat itu. Itu contoh, saudara. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dan ada tindakan-tindakan yang kita lakukan, luar biasa dampak positifnya. Jadi kita hidup berdampak itu bukan karena sekedar disebut orang Kristen, tapi hidup berdampak itu ketika kita bertindak sesuai dengan keputusan kita. Kita bertindak. Kenapa kita bertindak? Karena Tuhan katakan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Jadi untuk itu kita tidak perlu memohon karena Tuhan sudah janjikan bahwa terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Menjadi nyata. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tegas, saudara. Dikatakan kalau dibaca ayat yang pertama. For look, darkness covers the earth, and deeper darkness covers the nation. But the Lord shines on you, His splendor appears over you. Jadi saudaraku, kita dengan Tuhan itu satu kesatuan, bukan satu keterpisahan. Satu kesatuan. Roh Tuhan itu sudah ada pada kita. Ketika roh Tuhan ada pada kita, kita tinggal menggunakan bagaimana peran kita sebagai umat Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan kuasanya. Tapi tidak pernah terjadi kalau langkah pertama tidak dilakukan. Kalau perintahkan bangkitlah, kita nggak mau bangkit. Nah ini. Jadi keputusan kita menentukan bagaimana gerak ke depan Tuhan memakai kita dengan dahsyat. Karena Tuhan memakai orang yang sungguh-sungguh, Tuhan memakai orang yang serius, Tuhan memakai orang yang komitmen atas apa yang Tuhan perintahkan. Jadi komitmen kita dengan Tuhan membuat kita tampil beda, hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini. Komitmen kita membuat pemakaian Tuhan semakin dahsyat atas hidup kita. Karena Tuhan memakai setiap orang yang punya komitmen. Ini aku Tuhan. Inilah hidupku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan berdasarkan komitmen yang kita sudah buat membuat kita berbeda hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kita menjadi orang Kristen yang hidup berdampak. Perkataan kita, perkataan yang berbeda dengan orang lain, tidak hanya bicara, tapi ada nilai-nilai kesaksian bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, ketika itu kita mulai, maka berlakulah tadi Yesaya tadi. Ayat-ayat selanjutnya itu digenapi. Tuhan memberkati, inilah firman Tuhan hari ini. Saya akan kembali kepada Ibu Nelly. Sebelumnya saya berdoa dulu. Terima kasih Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu
Biarlah kami semua hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang kami hidup. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam hati kami firman-Mu, sehingga kami benar-benar berperan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya. Amin.